Dari sedikit yang bertanya, banyak pertanyaan tentang yang mana yang dipakai. Dua-duanya bisa. Dipilih yang mana sakarmu, saran sakarmu kalau sebagai desainernya. Tapi kalau di soal, nanti ya ditanya yang mana, yang diminta yang mana. Kalau yang diketahui adalah konstanta Darcy Weisbach, ya Darcy Weisbach rumus yang dipakai. Kalau yang diketahui Hazen William, ya Hazen William yang dipakai. Tapi perlu diketahui bahwa kalau yang Darcy Weisbach, kalau yang Darcy Weisbach, ya, ini ada Darcy Weisbach, ada Hazen William. Dua-duanya bisa dipakai. Tetapi perlu diketahui bahwa kalau sekali lagi saya ingatkan rumus kita banyak yang rumus empiris. Dari permodelan dari data. Ini ya, tergantung dari siapa yang menurunkan model itu. Nah, kita punya dua persamaan head loss dari Hazen William dan Darcy Weisbach. Darcy Weisbach ini penurunannya lebih general. Artinya untuk input yang secara general. Artinya pipa apapun, kalau mengalirkan liquid apapun melalui pipa itu pasti ada head loss-nya, tidak harus air. Nanti kalau di orang kimia itu kan di pabrik bisa memproduksi bahan kimia, orang mesin berarti mungkin minyak dan seterusnya, itu juga mempertimbangkan loss. Nah, rumusnya Darcy Weisbach ini rumus yang lebih general untuk dipakai di liquid. Liquid apapun bisa dipakai. Nanti ya, untuk yang Darcy Weisbach ini lebih umum. Nah, kalau Hazen William ini lebih fokus pada air. Nah, sebagai orang TL lebih suka karena ya sudah liquid kita ya paling ya air kemana-mana, air bersih, air kotor gitu saja ya. Jadi sehingga yang banyak di Lamongan itu adalah Hazen William pakai untuk desain perumahan kita. Tapi kalau pakai Darcy Weisbach, boleh tidak? Ya boleh. Benar tidak, bukan masalah benar salah, tetapi nanti mungkin akan berbeda dan mempengaruhi desain. Yes, tapi dua pilihan ini tidak salah. Ya, jadi terus harus milih yang mana. Nanti hasilnya berbeda apa sama? Silahkan. Hasilnya bisa jadi berbeda. Itu akan membuat kita menelurkan desain yang mungkin sedikit berbeda, tetapi dua-duanya scientific di dunia pertimbangan dipakai. Ya, nanti tinggal kalau Hazen William ketemu nih pipaku harusnya sekian, harusnya sekian, berarti nanti pompa yang harus saya sediakan sekian. Didesain sesuai itu semua. Kemudian kalau Darcy Weisbach itu ya. Jadi tidak ada benar salah, tetapi itu opsi. Kalau mau pakai rumus yang umum berarti Darcy Weisbach, yang mau persamaan yang lebih khusus ya Hazen William. Bahkan nanti kalau belajar distribusi air pegang, nanti di software-nya itu ada pilihan, dan gitu kalian pilih mau pakai rumus Hazen William atau Darcy Weisbach. Boleh dua-duanya, nanti tinggal menyesuaikan konstanta yang dipakai, tinggal pilih. Oke, ini juga harus kalian kalian bayangkan yang sudah paham apa, yang belum apa, yang sudah dipelajari apa, yang belum apa, silakan dikejar sendiri. Bukan dikejar sendiri, maksudnya disesuaikan. Major loss, minor loss sudah kita bahas, HGL, EGL sudah kita bahas, tinggal pipa seri, pipa paralel ini yang materinya sudah saya sampaikan dan lengkap di video-video itu, tetapi mungkin malam ini bisa kita diskusi kalau ada yang belum dipahami. Mungkin saya review sedikit sebagai pengantar diskusinya. Kemudian, pipa seri, pipa paralel, dan pipa antar satu. Nanti setelah ini kita tuntas, maka pertemuan terakhir itu tinggal aplikasinya. Aplikasinya pada pengaliran pipa loop metode Hardy-Cross ini. Jadi begini, nanti konsep pengaliran pipa loop karena PDAM kita itu nanti distribusi ya, walaupun ada PDAM, ada plumbing dan seterusnya, itu nanti pipa loop ini banyak diaplikasikan. Pipa loop ini banyak diaplikasikan. Pipa loop itu artinya ya berputar ya pipanya, jadi air masuk itu terus berputar gitu airnya.
Jadi yang mengalir ke sana, mengalir ke sana, mengalir ke sana, itu. Ada yang mengalir ke sana. Nah, ini yang disebut pipa. Nanti banyak sekali konfigurasi seperti ini yang kita. Dan pipa antar reservoir ini yang juga kita buat latihan untuk menajamkan naluri hidrolika itu. Jadi ini yang harus kita di akhir kuliah ini harus dipahami bersama oleh teman-teman semua. Ya, kalau saya harus memastikan apakah ini sudah tersampaikan materinya dan apakah teman-teman masih ada pertanyaan atau tidak tentang materi-materi. Oke, nah ini kemarin kita mulai dengan energi Bernoulli, kemudian aplikasinya di Venturometer juga ada tugasnya ada di sini, mudah sekali caranya ini. Terus tetapi saya update materinya, jawaban tugasnya ada di sini, di Venturometer ini. Kemudian Hazen-Williams dan Siwispa juga sudah kita bahas dan aplikasinya pada penghitungan minor losses dan major losses. Termasuk tugasnya. Tugasnya ini juga sudah saya bahas di sini. Sudah saya bahas penyelesaiannya bagaimana. Kalau teman-teman menghitung satu persatu pakai ini ya manual, itu sangat bagus dalam melatih kecepatan dalam perhitungan. Tapi selain itu, supaya cepat, sudah paham sih, pakai Excel cepat sih. Pak AB, Pak BC, dan seterusnya itu pakai Excel itu cepat. Ini, tapi kalau latihan, mending dihitung manual saja. Tuh, kemudian, yang ingin saya bahas malam ini itu lebih pada paralel dan pipa seri. Oke, ini ya, kita mulai pada pipa seri dan pipa paralel. Pada dasarnya itu seperti ini. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Pipa seri itu artinya pipa ya, yang berseri. Jadi pipa seri itu nanti pipa satu kita sambung ke pipa berikutnya, kita sambung ke pipa berikutnya, itu pipa seri. Ini sambil saya ini kan ya, ada pipa seri, ada pipa paralel. Pipa paralel itu yang bagaimana? Pipa yang bersambung dari pipa satu ke, jadi misalnya ada pipa, nanti bisa bercabang. Ada pipa yang kedua, pipa yang ketiga, nah ini bisa. Dan seterusnya ya, paralel. Ini namanya pipa, ini seri, ini paralel. Kenapa kita harus belajar seperti ini? Karena pada dasarnya nanti di jaringan PDAM kita itu macam-macam sambungan pipa. Karena kan harus mengikuti ini ya, mengikuti
Biasanya itu kan ditanam di pinggir-pinggir jalan. Kemudian tinggal dari PDAM itu menyalur ke rumah kita itu mengikuti jalan bagaimana dan seperti apa gitu jaringan jalan yang ada di sebuah perkotaan. Misalnya ada A gitu, jaringan jalannya seperti ini. Terus di sampingnya itu ada misalnya seperti ini. Dan seterusnya. Ini jaringan jalannya seperti ini. Kemudian pipa PDAM kita mungkin ada di sebuah titik. Ini PDAM. PDAM ini mau melayani pelanggan-pelanggan di sini. Bagaimana? Ya, dia akan memasang pipa-pipa di sepanjang jalan. Gitu kan? Di sini banyak, misalnya di sini ada rumah-rumah, perumahan. Ada perumahan di sini, ada perumahan yang padat gitu. Nah, ya. Nah, bisa jadi karena di sini membawa pipa, kalau kalian beli pipa di pasar itu kan apa namanya? Mungkin pipa itu berukuran panjang sekian kilometer. Pasti kan ada yang 4 meter, ada yang meter dari kan harus disambung-sambung. Satu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dari sini pipanya besar dulu karena membawa air banyak, gitu kan? Kemudian air itu kan sudah didistribusikan ke sini, sudah belok ke sini, distribusikan ke sini. Semakin menjauh ke sini, kemungkinan sudah semakin mengecil pipanya karena sudah terdistribusi. Jadi nanti akan terjadi sambungan dari besar ke kecil. Bisa jadi. Ya, seperti ini. Dan seterusnya ya. Nah, ini yang salah satunya yang disebut loop tadi seperti ini. Kita jaringan pipa kita ada yang di sini sudah, di sini belum ada ya. Di sini. Nah, dan seterusnya. Intinya pipa itu akan mengikuti jalur jalan. Nah, di sini kan kita bisa lihat pasti ada beberapa sambungan pipa pipa seri. Pipa seri itu yang nyambung satu pipa, nyambung pipa berikutnya, nyambung pipa berikutnya. Ini pipa seri. Pipa paralel di mana? Ini terjadi pipa paralel. Sini pisah ketiga, satu, dua, tiga. Ini sudah paralel. Dan seterusnya. Nah, sebelum kita berbicara saluran jaringan yang kompleks ini, kita cari dulu dari yang paling sederhana, satu seri, yang satu paralel. Paralel seperti ini. Kita belajar dulu konsepnya bagaimana kalau yang pipanya seri dan pipanya. Kita mulai dulu dengan pipa seri. Pipa seri ini contoh, membawa air dari satu reservoir menuju ke penampungan berikutnya. Ada dua pipa yang digabungkan seri. Satu, ini contohnya. Nah, seperti ini prinsipnya bagaimana? Prinsipnya masih sama. Prinsipnya adalah kontinuitas dan bernoulling. Kontinuitas satu, kalau selama tidak ada air masuk ke sistem dan air keluar dari sistem, maka Q akan sama. Nah, kemudian kalau head loss-nya bagaimana? Head loss-nya adalah head loss di titik satu itu ditambah dengan head loss di pipa. Prinsipnya adalah ini contoh perhitungannya. Oh, ini nih di sini. Ini sepertinya agak kesisipan contoh soal dulu sebelum ke teorinya. Teorinya di sini nih. Ya, ini pipa ekivalen. Sebentar. Urutan ininya mungkin materi di pertemuan sebelumnya ya. Serinya. L lagi L, oke, sudah, sudah.
Sudah kemarin. Ini juga. Sudah sini. Baik, ini sepertinya ada sedikit materi yang agak hilang, tetapi pada dasarnya begini. Kalau pipa seri, itu pipa yang nyambung seperti ini. Kemudian, ya, pipa seri seperti ini, pipa 1, disambung ke pipa berikutnya, bersambung ke pipa berikutnya, itu regardless ukurannya, nanti Q1, 2, 3. Q1 akan sama dengan Q2, akan sama dengan Q3. Itu pipa seri ya, karena kontinuitas. Head loss-nya bagaimana? Head loss dari sistem ini, dari titik 1 sama dengan titik 3, adalah loss-nya ya sama. Penjumlahannya head loss di titik 1, pipa 1 ditambah head loss di pipa 2 ditambah head loss di pipa 3. Ini kalau pipa seri. Nanti bedanya sama paralel, ini sekalian saya sampaikan saja. Ada pipa 1, pipa 2, pipa 3. Seri. Pipa 1, pipa 2, pipa 3. Paralel seperti ini. Dari A ke B, pipa 1, pipa 2, pipa seri yang berlaku adalah Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Head loss-nya adalah head loss total dari sistem 1, loss sistem 1 ditambah head loss dari sistem 2, pipa 2 maksudnya, dan head loss dari pipa 3. Ini pipa seri. Bagaimana dengan paralel? Paralel berbeda. Ada Q yang masuk Q A berarti. Q yang masuk Q A berarti kalau Q-nya apa ini? Q A itu sebesar apa? Besarnya Q itu berapa? Apakah sama? Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 atau bagaimana? Sama, Bu. Sama, besarnya bagaimana? Bisa tergantung diameter pipa yang ada di situ. Baik. 1, 2, 3. Oke. Bisa kita akui itu. Jadi kalau Q masuk ke sini itu kan akan terdistribusi begini kan berarti. Nanti bisa gabung lagi di sini. Dan berarti Q A itu sama dengan Q B nanti sama dengan apa? Itu plus Q2, Q3, Bu. Yes. Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Berbeda. Nanti ini bedaannya di sini ya. Nah, kalau head loss-nya bagaimana? Ini yang harus mungkin nanti bisa dipahami sepanjang mengerjakan soalnya. Kalau pipa seri itu seperti ini. I-nya sama dengan Q1 sama dengan Q2, Q3, head loss-nya itu penjumlahan. Kalau ini kebalikannya. Di sistem ini itu penjumlahan dari masing-masing. Tapi head loss-nya itu sama. Head loss-nya sistem itu ada 1. Jadi head loss di titik 1 itu sama dengan head loss di titik 2. Sama dengan head loss di titik 3. Ini kalau sistemnya paralel. Nah, ini nanti yang kita jadikan acuan untuk menghitung ya. Nanti di contoh soal mungkin bisa dilihat gitu ya. Sekalian saya membahas konsep pipa ekivalen karena di sini ada materi tentang pipa ekivalen. Ada aliran pipa seri, ada aliran pipa paralel, kemudian ada pipa ekivalen seri, pipa ekivalen paralel. Pipa ekivalen itu apa maksudnya? Pipa ekivalen itu maksudnya
suatu saat kita punya pipa 1, pipa 2, pipa 3, ini berbeda-beda karakternya. Diameternya, panjangnya, dan seterusnya itu berbeda. Kita bisa mengekivalenkan ini menjadi satu pipa yang satu. Gitu. Sama juga dengan pipa paralel. Ini nanti pipa paralel kita ini bisa kita hitung ekivalennya menjadi satu pipa. Ada yang bertanya, ngapain buat apa pipa ekivalen itu? Suatu saat kalau jaringan kita banyak, ini kita kembali ke sini, ini untuk menyederhanakan perhitungan. Untuk menyederhanakan perhitungan, berarti itu ekivalen dengan pipa sepanjang ini. Oh, ini ekivalen dengan pipa ini. Oh, ini ekivalen dengan pipa ini. Jadi fungsinya menghitung pipa ekivalen itu suatu saat untuk menyederhanakan hitungan ketika kita mempunyai sistem yang besar seperti ini. Nanti kita bisa melihat ya bagaimana pipa ekivalen ini bekerja. Oke. Nah, kalau yang ini contohnya saya pikir sudah ada di sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita mempunyai rangkaian seperti ini yang ditanya apa nih? Beda permukaan 10, kemudian menggunakan 2 buah pipa seri, ini sebenarnya sudah terwakili dengan pada saat kita menghitung head loss kemarin ya. Pipa pertama panjang 10 meter, diameter 15, 20 diameter 20, koefisien F itu berarti persamaan dari si Wisbach, yaitu yang diminta. Hitung debit aliran di dalam pipa. Oke. Samakan kontinuitas yang terjadi. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kemudian didapatkan karena beda diameter, beda ukuran pipa, yang beda A-nya, sehingga kecepatan di sini pun berbeda. Melalui perhitungan didapatkan bahwa kecepatan pipa 1 itu sama dengan 1,7 kecepatan pipa. Karena pipa 2-nya lebih besar, kecepatannya otomatis lebih. Oke. Kemudian berdasarkan hitungan head-nya, head dari sistem ini kan kalau saya sampai Q1 sama dengan Q2, tapi head loss-nya adalah total head loss-nya. Head 1 ditambah head ini termasuk di dalamnya mempertimbangkan head loss minornya. Ditambah head 1 dan head 2 ini yang major, maka minornya misalnya ini A, ini B, ini C, ditambah head loss yang minor untuk A, loss minor untuk B, dan head loss yang minor untuk C. Ini total head loss-nya untuk pipa yang seri. Tetapi diketahui di sini bahwa jarak beda elevasi antara yang ini dengan yang ini itu diketahui 10 meter. Jadi sebenarnya total head loss-nya itu ya ini. Ini sama dengan 10. Ini kan sama dengan 10. Ini. Sehingga kecepatannya bisa diketahui, kemudian dari rumus ini disubstitusikan bisa ketahui kecepatan. Kecepatan diketahui, maka debit bisa diketahui. Debit di pipa 1 dan pipa 2. Karena yang ditanya debit dan dalam pipa 1 dan pipa 2 Q-nya sama. Sehingga oke, ketemu. Itu pipa seri, gampang ya. Contoh-contoh yang kemarin itu kita selalu menggunakan contoh pipa yang seri. Nah, ekivalen itu apa maksudnya? Ini maksudnya pipa ekivalen pipa seri. Kalau saya punya pipa seri dengan contohnya seperti ini itu bisa diganti dengan pipa seperti ini. Jadi ada pipa 1 yang mempunyai luas A1, mempunyai ini pipa A, pipa B. Pipa A panjangnya LA, diameternya A, ini maksudnya koefisiennya adalah koefisien A. Kemudian pipa 2 disambungkan dengan pipa B yang panjangnya adalah B, diameternya B, dan mempunyai koefisien kekasaran B. Ini bisa diganti dengan pipa ini. Pipa ini panjangnya berapa? Panjangnya nanti bisa dihitung, ekivalennya bisa dihitung, diameter ekivalennya juga bisa dihitung, E-nya ini nanti juga bisa kita tetapkan E, mau pakai E-nya A, mau pakai E-nya B, ataupun E yang baru. Oke, tentu saja dengan prinsip bahwa Q yang dialirkan itu sama.
Ini kan mengalirkan sejumlah Q ya. Q di A ya sama dengan Q B. Nah, Q yang dialirkan di pipa ekivalen, yang ini disebut pipa C ini, sama. Q di A sama dengan Q B dan Q C. Bagaimana untuk mendapatkan panjang ekivalen, diameter ekivalen, dan ini ekivalen? Di perumusan penurunannya di sini. Nanti perumusan nanti pakai Darcy-Weisbach sama Hazen-Williams juga sama. Tinggal diturunkan saja. Jadi intinya kan head loss titik 1 sama dengan titik 2 itu adalah head loss yang sama untuk sama juga. Tetapi di sini adalah penjumlahan dari head loss pipa 1 ditambah pipa kedua. Ini ya head loss ini pipa ekivalennya itu nanti akan memiliki head loss. Oke, sehingga kalau head loss-nya rumusnya adalah ini, maka ini sudah dimasukkan ya, dimasukkan ke rumusnya ini, didapatkan bahwa head loss di A ditambah head loss di B itu sama dengan head loss di C. Oke, sehingga disederhanakan rumusnya ini banyak yang bisa dicoret karena Q-nya sama kan, Q A sama dengan Q B sama dengan C, sehingga dan kemudian banyak yang ini konstan gini, sehingga disederhanakan didapatkan ini. Untuk konsep pipa ekivalen, maka F L per D pipa pertama ditambah FL per D pipa kedua itu sama dengan FL per D-nya pipa pengganti. Sehingga nanti kita bisa menentukan pipa penggantinya itu sepanjang berapa, diameternya berapa. Itu nanti yang bisa kita tentukan. Ini ya. Ini. Jadi seperti ini kalau digeneralisasi, ini tadi dari sini ya. Di sini, kalau misal jenis pipa yang sama-sama PVC yang dipakai, gitu ya, sehingga konstantan ini kan sama. Ya, konstantan Darcy-Weisbach-nya kan sama. Jadi ini bisa dicoret, sehingga tinggal rasio dari L per D antara pipa pertama dan pipa kelima. Ya, jangan sampai, karena ini banyak ini tadi. Tidak. Ini ya. Rasio dari L per D pangkat 5, pipa ekivalen itu sebenarnya adalah jumlah dari rasio L per D pangkat 5 dari seluruh pipa yang mau diganti. Kalau ada pipa 1 sampai 100 ya dijumlahkan saja. L1 per D1 pipa L1 per D1 pangkat 5 tambah L2 per D5 pangkat 5 sampai pipa yang terakhir. Itu nanti adalah L per D ekivalen. Hingga mana yang mau dikunci? Mau mengunci panjangnya atau mau mengunci diameternya. Maksudnya seperti ini. Ada pipa ini ya, pipa seri sepanjang ini mau diganti pipa ekivalennya. Nanti tinggal dipilih, saya karena ini kepanjang. Misalnya untuk menyederhanakan ya, saya mau ini pertamanya, misalnya ini panjang 2 kilo, ini panjang 3 kilo, ini panjang 4 kilo. Totalnya berapa ini? Berarti totalnya adalah 9 kilometer. Ini kalau dengan diameter yang berbeda-beda. Ini diameternya misalnya 100 mili, ini 150 cm ya kalau pipa yang besar. Ini misalnya balik terus ini 200. Nah, ini pipa ekivalennya itu nanti bisa dikunci. Saya mau mengganti semua pipa ini dengan diameternya banyak ya. Variasinya, saya mau mengganti ini semua dengan pipa diameter 150. Misalnya ya. DE-nya 100, di ekivalennya 50. Maka nanti kita tinggal hitung berarti berapa panjang pipa ekivalen yang dibutuhkan. Atau kebalikannya, saya mau mengganti seluruh pipa ini dengan pipa yang hanya sepanjang 5 kilo. 5 kilometer. Maka bisa dihitung berapa L ekivalen yang dibutuhkan. Itu konsep pipa ekivalen. Kita ini dulu. Pahami dulu. Ini latihan yang di atas tadi. Ini baru ke pipa ekivalennya. Sebelum kita ke exercise, ke latihan, apakah ada ditanyakan?
Mohon maaf, Bu. Mm-mm. Saya izin bertanya. Mm-mm. Saya tuh agak bingung di yang pipa ekuivalen, Bu. Mm-mm. Nah, itu kita menentukan D ekuivalen sama L ekuivalen itu kan yang di slide-nya Ibu kan ada yang tentukan L ekuivalen dulu untuk menentukan D. Berarti L-nya harus diketahui dulu atau maksud saya ada ketentuan tersendiri dari referensi-referensi atau kita asumsikan itu? Itu yang kita inginkan. Oh, Kita berarti yang asumsi. betul, betul. Jadi kita yang menentukan gitu ya. Kayak ini tadi ya. Contohnya seperti ini tadi. Kita punya pipa dengan situasinya seperti ini. Ada pipa 1 disambungkan pipa 2 disambungkan dengan pipa 3. Terus habis itu saya ulangi tadi ya. Ada pipa 1, ada pipa banyak lah misalnya nih ya. Ada pipa 1, ada pipa 2, pipa 3, pipa 4, pipa 5. Mungkin ini L-nya adalah 1 km, diameternya adalah 200 cm misalnya. Ini L-nya 1, kemudian 1,5, ininya 150. Ini kasaran saja ya. Ini 2, ini 150 misalnya. Ini 4 meter, 100. Ini 5 meter misalnya 100. Ini kan macam-macam. Kemudian kita menggantikannya menjadi satu jenis pipa ekivalen sudah satu. Nah, satu pipa ini nanti kita punya dua opsi. Dua opsi adalah yang kita kunci, yang kita inginkan pipa ini pokoknya semua diameternya, misal saya mau semua diameternya adalah DE ekivalennya ini macam-macam mulai 200 sampai 100 ada. Saya mau nanti satu saja diameter ekivalennya adalah 150. Nah, kita tentukan nih berarti kan saya mau diameter pipa penggantinya ini adalah 150. Oke. Berarti nanti kita hitung berapa butuh panjangnya. Sehingga E-nya yang dihitung. Nah, sebaliknya kita mau misalnya ini berapa? 1, 5, 9, 11, 13,5 kilo ini total. Saya mau mengganti ini dengan pipa sepanjang misalnya LE-nya saya mau 7 km saja. Kalau saya mau mengganti pipa ini dengan 7 km, berarti berapa DE-nya? Itu yang kemudian kita hitung. Jadi kita punya dua opsi, opsinya mana yang dipilih ya? Mana yang kita mau. Kemudian ini buat apa? Gitu. Seperti saya bilang tadi, suatu saat ini dalam rangka menyederhanakan perhitungan sistem. Ketika sistem kita itu apa namanya kompleks. Apakah itu menjawab pertanyaannya? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bu, izin bertanya, Yes, Bu. ya. Untuk pipa ekivalen yang telah dijelaskan, itu kan tadi misalnya ada diameternya berbeda-beda, Bu. Sedangkan kalau untuk disambungkan, maksudnya diekivalenkan, itu kan berarti kan kita melihat persamaan dari si Wisbeck aja kan. Padahal kenyataannya kan itu ada terjadi penyempitan, terus pelebaran tiba-tiba mendadak. Jadi ada komponen minor losses-nya itu berarti tidak diperhitungkan ya, Bu? Bisa diperhitungkan. Jadi bisa diperhitungkan yaitu dengan mengekivalenkan minor losses menjadi panjang pipa tertentu. Nah ini panjang untuk kehilangan sekunder atau minor ini dapat dilakukan. Artinya begini, minor lossesnya itu bisa kita ekivalenkan menjadi panjang pipa. Jadi misalnya dari situ kan ada kan head loss-nya nanti ini ya, di sini ada head loss minor. Nah, kita ketahuan head loss minornya setelah dihitung itu nanti bisa diekivalenkan dengan panjang pipanya. Panjang pipa berapa sih yang ekivalen terhadap ekivalen dengan panjang dengan head loss besar ini di sini. Betul. Baik, terima kasih, Bu. Diameternya, iya. Artinya ini
F-nya ini sesuai dengan jenis pipanya. Oke, ya saya ingat ini juga ditanyakan di Excel-nya ya. Apakah menjawab Julian? Ini Julian ya tadi ya? Iya Bu, menjawab Bu. Ya, Terima kasih Bu. oke. Sebentar, ini kayaknya PPT-nya harus saya revisi karena susunannya ternyata tidak bagus ya, lebih bagus yang ada di video saya. Karena ini maksudnya di video saya itu ada banyak file beberapa pertemuan gitu ya. Kemudian susunan penyampaian di ini kalau kita lihat di rencana pembelajaran kita ini agak beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya, sehingga saya coba menyusun materi itu sesuai dengan urutan ini, tidak sama dengan urutan yang dulu-dulu ada gitu ya, dulu-dulu materi-materi saya. Tetapi ternyata tidak saya cek lagi gitu urutannya, urutannya malah saya pikir saya sendiri bingung setelah saya cek ya. Nanti ini saya revisi urutan materinya karena not good. Nah, bagus. Oke. Kan tiba-tiba ada benching ekivalen di sini, tiba-tiba susun pipa contoh sebelumnya, bukan contoh sebelumnya mana? Yang ini. Setelah ini nggak ada pembahasan bersama. Oke, no problem. Nanti saya ganti dulu ya ininya ya, PPT-nya. Tetapi terlepas dari itu di video saya sudah oke. Pembahasannya sudah lebih runut daripada PPT yang saya bagikan. Nanti mungkin lebih baik saya bagikan sesuai dengan video saya saja. Oke, sebentar. Kemudian saya membahas pipa paralel dulu saja. Pipa paralel sama seperti yang saya jelaskan tadi, pipa paralel seperti ini. Bahwasanya Q-nya itu adalah jumlah dari Q pipa 1, 2, 3. Nah, yang sama adalah head loss. Head loss di titik 1 sama dengan head loss di titik 2 sama dengan head loss di titik 3, which essentially adalah head loss dari sistem. Oke ya. Kemudian, nah, sistem paralel ini nantinya akan lebih sedikit bukannya rumit, berbeda lah dengan seri. Agak panjang nanti hitungannya lebih sedikit panjang daripada yang seri. Nah, biasanya ini yang saya sebut di bawah ini itu maksudnya begini. Untuk pipa paralel seperti ini, nanti kombinasi permasalahannya itu ada 2. Permasalahan ataupun soal nanti kalau di ujian ya. Misalnya, diketahui head di titik A dan B, gitu ya. Di titik A dan B head diketahui, kemudian diminta nanya debitnya berapa. Atau diketahui debitnya, kemudian disuruh nyari debit yang ke sini itu berapa, debit yang ke sini ini berapa, debit yang ke sini. Seringkali seperti itu. Jadi diketahui headnya itu diketahui headnya kan 1, sistem ini tuh headnya 1. Head di titik 1 ya sama dengan head yang di titik 2 sama dengan yang head di titik 3. Terus maksud saya harusnya diketahui, disuruh nyari debit yang mengalir di sistem itu berapa. Now, debit total diketahui, kemudian ditanyakan berapa yang mengalir di titik 1, mengalir di titik 2. Dan tentu saja head-nya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian konsep alir dalam pipa paralel seperti itu tadi ya. Pipa 1 adalah ya 1, 2, 3. Bahwasanya Q itu adalah Q1 ditambah Q2 dan ditambah Q1 tambah Q2. Kemudian ditanya bahwasanya HF 1 ya sama dengan 2 sama dengan 3. Ini nanti sama terus. Ini untuk karena rumus HF itu terus yang untuk Darcy-Weisbach. Ini kan kita punya rumusnya.
adalah ini ya. Kemudian ini dalam rangka penurunan rumusnya. Akar ini dalam rangka meneruskan rumusnya. Akar 8F1 dan seterusnya. Nah, ini kalau disederhanakan nanti akan seperti ini. Q2 sama dengan, ini kalau 1 dan 2. Q2 sama dengan F1 per F2 pangkat setengah, L1 per L2 pangkat setengah, D2 kebalik, D2 D1 pangkat 5/2 dari Q1. Kalau ini untuk mencari hubungan antara Q1, Q2, dan Q3. Kalau yang dicari adalah hubungannya Q2 dengan Q1, ya seperti ini. F1, 2, 2, 2, 1. Kalau Q3 dan Q1, ya berarti S1, 2, 1, 3, 3, 1. Kalau yang dicari adalah Q3 dan Q2, ya berarti misalnya Q3 berapa kalinya Q2, ya berarti F2, F3, L2, L3, D3, D2. Seperti itu rumus nanti untuk mencari, karena nanti seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi ditanya distribusi bit di masing-masing ini. Untuk mencarinya selalu substitusi. Oke, kemudian ini ya. Kemudian ini sama seperti di tugasnya. Nah, ini contoh soal. Contoh soal, kalau seri-seri tadi sudah banyak ya, contoh-contoh soal di sebelum-sebelumnya untuk menghitung head loss minor atau menghitung HGL, IGL itu kan memakai contoh-contoh yang sebenarnya konsep pipa seri, itu yang paralel belum. Kita coba bahas dulu ya. Satu dulu. Karakteristik masing-masing pipa. Ada L1 3 ini 300 meter 0,3. Kemudian F-nya adalah 0,01. Ada F1 0,014. Ini T200 0,4. 0,0. Artinya apa? Ini pipa ini bahannya berbeda dengan pipa berikutnya, berbeda dengan pipa berikutnya. Kondisinya di sini seperti ini. Di sini 500, 0,25, F-nya 0,017. Debitnya adalah 450. Masuk 450, keluar pasti ya 450. Cuman pertanyaannya di sini, berapa yang ke satu, berapa yang kedua, dan berapa yang ketiga. Kontinuitas berlaku. Q1 sama dengan Q1. Q sama dengan 1 ditambah Q2 ditambah Q3. Pembahasannya I sama dengan Q1, Q2, dan Q3. Kemudian kalau yang kita jadikan sama, Q2 itu sekian dari Q1. Dimasukkan dulu. F1, F2, L1, L2, D2. Terusnya diketahui. Masing-masing juga diketahui sistem ini tadi. Satu, dua, tiga, keterangan di masing-masing pipa ini diketahui. D2, D1 juga diketahui. Setelah dimasukkan nilainya didapatkan pasangan. Q2 sama dengan ini berarti Q2 sama dengan sekian Q1. Ya. Q2 samakan 2,382 Q1. Kemudian Q3 berapa? Q3 berapa Q1 gitu saja. Supaya nanti bisa disubstitusikan. Q3, maksudnya ini terus ya. Jadi Q2 sama dengan, kok tidak ada ini. Oke. Q2 sama dengan 2,385 Q1. Q3 sama dengan 0,445 Q1. Kemudian tentu saja kita ada Q1. Ini kalau dimasukkan ke persamaan, tinggal dimasukkan Q-nya berapa total tadi? 450 sama dengan Q1. Ditambah 2,385 Q1. Ditambah 0,445 Q1. Sehingga didapatkan Q1 ketemu.
Q1 ketemu tinggal disubstitusikan ke sini-sini ini tadi. Nah, ini Q1 ketemu sehingga Q2 juga bisa ditemukan karena Q2 pada dasarnya adalah 2,385. Q3 adalah 0,445. Sehingga Q1, Q2, Q3 ditemukan. Ditanya ini konsep pipa paralel. Seperti itu. Oke, ini ada contoh lagi. Nah, contoh yang berikutnya, ini tipe yang kedua, ini kan tipe pertama tadi ya. Debit diketahui, kemudian disuruh debit total diketahui, keterangan pipa untuk 1, 2, 3 yang paralel itu diketahui, kemudian diminta menghitung distribusi Q di masing-masing pipa itu. Dapat dihitung dengan cara seperti ini. Oke. Kemudian yang soal nomor 2 berikutnya adalah yang diketahui itu head loss-nya. Ini ada catatan abaikan minor losses. Kalau abaikan minor losses berarti sudah kita nanti akan menghitung head loss-nya berdasarkan friksi saja, losses. Oke, saya ulangi, total head loss-nya diketahui, kita diminta menghitung berarti Q yang lewat sana berapa. Kalau diketahui Bapak pipa 1 ini seperti ini, propertisnya, pipa 2 seperti ini, propertisnya, pipa 3 propertisnya. Nah, ini F-nya juga berbeda-beda, sehingga dapat kita ketahui dari sini bahwa bahan pipanya juga beda-beda. Oke, nah cara menjawabnya bagaimana? Nah, ini maksudnya ya. HA ini maksudnya di titik A ya. Head di titik A akan sama dengan head di titik B ditambah dengan head loss-nya. Ya. Head ini bukan head loss ya, namanya head. Ya. Kan kita selalu Bernoulli masih ingat ya, Bernoulli. Total head di titik 1 akan sama dengan total head di titik 2. Tapi dia akan selisihnya ini adalah head loss-nya. Jadi sama dengan ini, head di titik A, itu head di titik A, itu sama dengan head di titik B ditambah head loss-nya ini. Betul ya? Loss. Jadi head di titik A sama dengan head di titik B ditambah head loss. Head loss dimanapun sama, mau pakai menghitung head loss dari titik ini akan sama dengan di titik ini akan sama dengan di titik ini. Maksudnya head loss dari A ke B itu adalah head loss system. Baik itu nanti kita mengacu pada pipa yang pertama atau mengacu pada pipa yang kedua ataupun mengacu pada pipa yang ketiga. Nah, selisih titik A dan head di titik A dan B atau kita sebut head loss tadi yaitu 20,3. Head loss di pipa 1 akan sama dengan head loss di pipa 2 akan sama dengan pipa 3 dan itu adalah selisih head di A dan B. Head loss dari A dan ke B. Jadi berlaku persamaan ini. Ini adalah head loss dari pipa 1 kan. Ini head loss dari pipa 2, ini head loss dari pipa 3. Ini itu sama dengan 20,3. Ini juga sama dengan 20,3, ini juga sama dengan 20,3. Sehingga dari sini kita lagi-lagi kita temukan kesamaan yang nanti bisa kita saling substitusi. 300 dari sini kita dapatkan 300 V1 kuadrat. Jadi di sini kita punya 3 persamaan yang bisa saling disubstitusikan. Pertama itu 300 V1 kuadrat per 2G sama dengan 20,3. Persamaan kedua apa? Persamaan keduanya 300 kali V1 kuadrat per 2G sama dengan 20,3. Persamaan ketiganya 400 kali V3 kuadrat per 2G sama dengan 20,3. Bisa disaling substitusikan. Ini disederhanakan hitungannya ya. Di Excel cepat, cuman kalau untuk latihan
dihitung pakai tangan biar ini perhatian, sehingga didapatkan V untuk pipa 1 sekian, V untuk pipa 2 sama. Dan V untuk pipa 3 diketahui sekian. Sehingga ditinggal Q sama dengan V kali A, maka diketahui Q-nya. Total Q 0,094 Q yang mengalir di dalam sistem. Itu pertanyaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kemudian yang di Excel saya coba lihat. Yang belum saya jawab. Silakan sambil saya coba langsung 22 tadi loh sampai 13. Sebelum saya kuliah yang bertanya 13, sekarang nambah jadi. Pertanyaan yang di Excel ada yang belum tercover dari penjelasan saya. Maka dalam satu sistem dapat menggunakan 2 tipe pipa, maksudnya pipa seri dan pipa paralel. Nah, ya harus nanti bisa saja karena tadi saya sampaikan sistem kita akan sangat kompleks. Untuk reservoir nanti saya jelaskan secara ini konsepnya, nanti pelatihannya mungkin bisa kita lakukan pertemuan depan. Trial error, yes, menggunakan trial error pada saat hitungan ada kemungkinan sulit cari deltanya sampai 0 ya. Kalau pakai software gampang, tapi kalau menghitung manual akan butuh lama. Ya sampai ini saja, sampai mendekati saja. Sampai mendekati misalnya 0,001 gitu misalnya sudah dianggap ketemu. Jadi juga saya bahas di kehidupan sehari-hari sebenarnya untuk apa sih pipa ekivalen, ada yang bertanya ini. Tentang konsep pipa ekivalen kalau di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari maksudnya kehidupan sehari-harinya orang PL. Sembarangan kehidupan sehari-hari. Ya itu untuk menyederhanakan hitungan dari sistem yang kompleks. Apakah diameter yang berbeda nilai Hektos pada pipa pun? Apakah ada diameter yang berbeda nilai Hektos pada pipa paralel juga sama? Jika sama berarti diameter tidak ada. Oh, ngaruh. Apakah dengan diameter pipa yang berbeda nilai Hektos pada pipa paralel juga sama? Jika sama berarti diameter pipa tidak berpengaruh. Jelas rumusnya saja FL D. Dan D-nya itu berpengaruh. Tetapi maksudnya head loss total dari pipa 1 itu akan sama dengan head loss total pipa 2, akan sama dengan loss total pipa 3. Sistem 1, 2, 3 bisa jadi beda, tetapi totalnya sama. Tetapi kalau pipa 1 sama dengan pipa 2 sama dengan pipa 3, ya otomatis sama. Gitu. Ini yang dimaksudkan adalah head loss total dari pipa ya. Kondisi apa yang dimaksud dengan ekivalen? Saya pikir sudah ini. Ada kondisi paralel yang tidak diketahui berapa kehilangan energinya dan berapa. Ada pipa paralel yang tidak diketahui berapa kehilangan energinya dan berapa besar debitnya manapun, maka bagaimana penyelesaiannya? Apa yang mau diselesaikan? Jadi mungkin tidak ada pertanyaan juga akhirnya. Terus mau diapain pipanya? Bisakah digunakan lebih dari 12 sehingga yang dapat pipa lens? Dua pipa seri yang dapat ekivalen dengan pipa paralel. Saja ya. Mbak Isna ini, bolehkah saya diperjelas pertanyaan nomor 3 atau bagaimana? Mbak Isna ini ada?
Apakah masih perlu dibahas atau cukup? Sampai saya tidak paham maksud pertanyaannya. Nah, ini ada di Zoom. Pencet. Beda, oke. Saya anggap apakah dalam sesuatu dapat menggunakan bisa kapan kita menggunakan seri paralel atau antar reservoir? Seri paralel sesuai kebutuhan. Kalau antar reservoir itu kalau boleh saya bilang pipa antar reservoir itu lebih banyak untuk exercise saja. Artinya kondisi real di mana ada konfigurasi 3 paralel itu mungkin akan sangat sulit ditemui. Tetapi ya mungkin kalau kebetulan ada bisa jadi, tetapi sebenarnya konsep tiga reservoir itu konsep 3 tadi. Nah, konsep 3 reservoir ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke konsep 3 reservoir. Konsep 3 reservoir ini intinya adalah kita mengasumsikan sebuah kondisi di mana ada 3 buah reservoir. Reservoir di tempat yang berbeda-beda jauh-jauh gitu. Kemudian beda-beda lah ya. Elevasi dari reservoir 1, 2, dan 3 itu berbeda. Jadi diilustrasikan di sini ada reservoir A, reservoir B, reservoir C. Ada elevasi yang berbeda-beda. Nah, reservoir ini terhubung dengan satu pipa. Pipa 1, pipa 2, pipa 3. Saling terhubung. Dan bertemu di satu titik ini, junction ini. Terus untuk apa ini? Maksudnya begini, kita tahu bahwa rumus Q, kalau seperti ini kan, ekivalen itu kan, artinya begini, pada kondisi seperti ini, itu banyak sekali skenarionya. Tergantung dari properti pipa Q-nya, panjang, diameter panjangnya, dan seterusnya. Kemudian tergantung juga elevasi di A berapa, B berapa, C berapa. Tergantung dari situ, maka bisa akan terjadi banyak kombinasi. Kombinasi itu artinya begini. Q bisa jadi jalan dari sini. Kalau di sini kan digambarkan Q2 ke sini, Q3 ke sini. Bisa jadi tidak harus seperti itu. Bisa jadi Q-nya ke sana. Bisa jadi ke sana. Atau ada kondisi di mana pipa ke sini, kemudian berada di sini, kemudian ke sana. Atau sebaliknya. Nah, ini kita tidak tahu. Ada skenario reservoir problem ini, kita belum tahu air itu sebenarnya ngalir kemana sih. Nah, itu yang harus kita cari sebenarnya. Itu nanti itu makanya exercise-nya itu di sini. Nah, ini kan arah aliran kita. Debit air yang masuk, kan ada satu titik di sini J ya. Debit air yang masuk ke J itu titik pertemuan 3 pipa yang membawa dari 3 reservoir tadi. Aliran yang masuk ke J itu pasti sama dengan aliran yang keluar. Tetapi yang seperti saya bilang tadi, yang keluar kita nggak tahu. Keluarnya itu bisa jadi ke sana semua. Bisa jadi ada yang ke sini terus ke sana. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, bisa jadi. Nah, ini kita nggak tahu. Arah alirannya kemana itu. Pipa yang bertemu di J mempunyai tekanan yang tentu saja karena di sini ketemu ya, maka kanan di sini itu sama. Pipa di sini ya masih di sini. Karena ya di J. Pipa yang bertemu di J mempunyai tekanan yang sama di J. Jadi tekanan di sini itu ada hanya satu tekanan, tidak mungkin ada beberapa tekanan, tidak ya. Pasti ada P-nya di sini. Nah, itu konsep dari reservoir problem. Sekali lagi, ini sangat penting bagi kita, walaupun pada kenyataannya nanti sulit ketemu sistem yang seperti ini, tetapi dengan problem solving untuk reservoir problem ini nanti kita sangat terbantu dalam menyelesaikan persamaan hidrolika di
sistem yang lebih kompleks. Karena apa? Ini penyelesaiannya trial error. Prinsip trial errornya di tree resolver problem ini nanti akan sering kita bawa di sistem kita yang kompleks. Sistem kita yang kompleks. Ini ya. Ini kan nggak tahu ini alirannya sebenarnya. Nah ini ya, misalnya ini ke sini, ini ke sini. Bisa jadi ini tidak ke sini. Bisa jadi pipa yang ini tuh misalnya bisa jadi alirannya adalah ke sana. Jadi dari sini itu mau ke sana. Ke sini. Ini nanti ini aliran loop ya, loop. Nah, ini nanti itu nanti kalian penyelesaiannya juga trial error. Trial errornya nanti di materi Hardy Cross yang di sini disebutkan itu. Hardy Cross ini. Sebelum ke Hardy Cross kita latihan dulu. Step by step, latihan dengan konsep pipa seri, latihan dengan konsep pipa paralel, kemudian latihan dengan konsep tree reservoir problem. Nah, semakin kompleks kan? Nah, tree reservoir problem ini nanti adalah pakai trial error, karena banyak variabel yang tidak kita ketahui. Trial error kan kasarannya itu otak-atik atau hitungannya. Nah, setelah kita exercise trial errornya, nanti kita bisa menghadapi permasalahan yang lebih kompleks di sistem yang lebih kompleks dengan Hardy Cross. Jadi intinya ini kita dilatih step by step, our hydraulics mind, otak hidrolika kita itu dilatih step by step dari yang hitungan konsep hitungan yang lebih sederhana ke lebih kompleks, dan yang kita hadapi nanti itu dari hitungan kompleks. Ya. Intinya tree reservoir problem itu aplikasinya di lapangan adalah dalam nanti kita menghitung aplikasinya di lapangan. Kalau di pipa paralel tadi kan ada dua jenis ini ya soal yang atau dua jenis exercise yang biasa muncul. Kalau di tipe 3 reservoir ini juga sama, ada dua jenis soal juga yang bisa muncul. Tipe pertama adalah ketika ini kan tree reservoir. Ya. Di pipa 1, di pipa 2, di pipa 3, panjang pipa 1, panjang pipa 2, panjang pipa 3 diketahui. Kemudian elevasi masing-masing ini diketahui. Kemudian yang ditanyakan berapa berarti Q1, Q2, dan Q3-nya berapa? Itu yang ditanyakan. Nah, kalau seperti ini maka penyelesaiannya adalah dengan trial error. Kemudian ada tipe kedua penyelesaiannya. Nah, ini tipe kedua adalah data pipanya juga diketahui, elevasi yang diketahui hanya 2 reservoir, salah satu debit diketahui. Kemudian yang ditanya adalah elevasi reservoir yang belum diketahui, karena ini kan 2 reservoir yang diketahui, berarti elevasi yang satu kan belum tahu, ini yang ditanya. Kemudian debit yang diketahui hanya 1, berarti debit 2 pipa yang lain yang ditanya. Nah, kalau seperti ini hanya dengan berknowledge dan kontinuitas bisa terselesaikan. Dulu dan seterusnya. Sepertinya sudah ada yang mencoba maupun menyimak penjelasan tentang tree reservoir problem, sehingga tadi ada yang nanya, kalau trial error-nya tidak sampai 0 bagaimana? Ya enggak apa-apa. Kalau pakai software sebenarnya sangat bisa gitu. Paling nggak saya. Cuman kalau untuk hitungan manual mungkin ini agak lama. Tapi kalau nanti ditanyakan di soal ujian nanti ya sudah, pokoknya sudah mendekati. Yang jelas bukan terus habis itu belum 0, jangan. Hanya 0,0 berapa. Oke, dari yang ditanyakan. Jadi kita secara konsep sudah tentang pipa seri, tentang pipa paralel, kemudian konsep tentang tree reservoir juga, kemudian latihan soal. Kalau saya pikir cukup ini ya, seringlah kita secara tidak sadar contoh soal tentang HGL, EGL
ataupun minor losses, major losses itu sudah pakai pipa seri. Tinggal pipa paralel itu tadi sudah kita bahas sedikit tentang konsepnya dan satu atau dua contoh soal. Kemudian konsep untuk pipa reservoir sudah kita bahas. Coba nanti kalian ini sudah ada contoh soalnya ya sebenarnya ini juga. Coba di review lagi, dipelajari lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di ini gampang kalau yang pakai mau saja. Oke, ada contoh soal juga sudah langsung ada penyelesaiannya nanti dicoba dulu. Ini ada beberapa blok itu yang bisa kita lihat hasilnya ini sudah. Sebenarnya ada. Kapan hari saya contohkan apa ya? Yang juga ada kalkulatornya itu. Lupa saya tunjukkan, oh ada itu di website kalkulatornya. Menentukan, lupa saya. Reservoir problem itu sebenarnya juga ada kalkulatornya. Tapi jangan pakai kalkulator ini karena nanti kita kehilangan esensinya. Cuman kalau mau meng-cross-check hitungan, pakai kalkulator ini bisa. Esensi dari tree reservoir problem sekali lagi adalah mengasah naluri hidrolika kita, jadi benar-benar harus di latihan ya. Tapi kalau mau ngecek latihan kita sudah benar atau tidak bisa dengan blognya orang University of Manchester ini. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ketemu hari Rabu jam 6, sekitar pukul 6 ya. Mungkin bisa dibilang 6:15 karena mepet ternyata ke maghrib. Masih ada hal-hal yang harus disiapkan gitu. Ibu, maaf. Yes. Ya. Kan minggu lalu anak S2 nggak ikut. Terus absennya semua alfa. Oke, maunya gimana? Ada mungkin yang sudah jatah ininya oke, ya. Kalau saya sebenarnya sangat tidak ini ya, sangat tidak maksud saya absen itu oke lah ya, tetapi memang ada syarat administratif bahwa absen harus tidak boleh lebih dari 4 ya ininya ya, hilangnya. Oke. Dan karena memang kemarin kesalahan saya tidak ini hanya menyampaikan kepada teman-teman S1, untuk teman-teman S2 yang minggu lalu bolehlah saya absenkan nanti ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Tapi kalau yang nggak hadir nggak usah nitip absen ya, itu artinya tidak jujur. Jadi jangan seperti itu, kalau nggak hadir ya sudah nggak hadir saja. Melatih diri untuk nggak hadir ya sudah nggak usah absen. Ngapain? Bu, sama mau nanya kan Yes. adakah kan di buat yang diketahui. Nah, itu dapatnya dari mana ya, Bu? Soalnya saya cari di Google pas nyari itu kayaknya malah keluar keran pipa. Oh, konstanta untuk head loss minor. Iya, karena saya lihat teman-teman beda-beda. Oke. Untuk begini, K itu kalau kita nanti ada 2 ya, nanti kalau memang benar-benar mau mendesain PDAM atau sistem distribusi air minum, SDAM, ataupun mendesain plumbing, itu biasanya K seringkali pabrikan juga memprovide gitu ya. K dia berapa fittingnya dia yang ini tuh K-nya berapa, fittingnya dia yang ini tuh K-nya berapa. Itu seringkali ada. Tapi kalau untuk problem untuk ujian seringkali sudah di-provide gitu.
Kemudian bahwasanya kemarin kita membahas panjang lebar tentang K itu supaya kita sebagai engineer-nya itu tahu saja ini K itu filosofinya apa dan dapatnya dari mana. K itu sebenarnya jadi kalau produsen pipa gitu kan biasanya mereka punya apa inovasi-inovasi dulu ada T yang seperti ini, kalau pipa buangan T-nya seperti ini, terus dan seterusnya, dia harusnya sudah bisa memprovide K sesuai dengan observasinya dia, gitu. Sesuai dengan produknya dia, kemudian diuji, oh K-nya sekian. Produknya dia, kemudian K-nya itu sekian, gitu. Jadi ada dua tadi, kalau untuk nanti desain, dicari K-nya saja dari brosur-brosur yang ada. Kalau di buku plumbing itu juga, kalau mau plumbing itu spesifik itu juga di-provide. Kemudian kalau untuk ujian biasanya itu juga sudah di-provide. Tapi kalau tidak, secara umum saja bisa. Di PPT saya ada beberapa K umum yang juga provide gitu ya. Ada, boleh dipakai itu K entrance, K exit, K untuk apa? Pelebaran, K untuk penyempitan itu silakan diambil dari bahan materi yang ada, itu masalah. Walaupun itu sebenarnya dari sumber-sumber yang berbeda. Itu. Apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Iya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Asri. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang raise hand. Bu, saya mau nanya, Bu. Oh ya. Kalau misalnya pipa paralel itu, misalnya ada 3 pipa paralel, terus kemudian beda-beda jenisnya gimana, Bu? Apakah sama itu friksinya, Bu? Koefisien head loss-nya? Beda Maksudnya head loss-nya sama. Oke. Head loss-nya Iya. sama, tetapi contohnya ini. Contoh yang di sini tadi kan memang bahan pipanya beda. Ini kan bahan pipanya beda ini. Oke. Bahan pipa ya. Ini bahan, artinya kan ini ada pipa diameter panjang 100, diameternya 8, F-nya 0,24. Ini beda. Ininya, Betul, ya. karakterisnya betul. Tapi in total, nanti kan kita hitung head loss-nya ini. Loss-nya ini itu akan sama dengan head loss-nya ini, akan sama dengan loss-nya ini. Sehingga nanti apa? Sehingga justru apa? Akhirnya kita bisa ini loh Pak, memperkirakan ke sini itu akan berapa. Jadi air, kalau kita alirkan ke sana, itu kan otomatis akan pasti mengalir ke tiga pipa ini kan Pak. Nah, berapa yang mengalir ke sini, dan mengalir ke sini, itu diatur oleh head loss ini. Sehingga nanti ini yang menyebabkan Q1 akan berbeda dengan Q2, akan berbeda dengan Q3. Begitu Pak. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. G. Yang raise hand barusan? Nyawi dan Tisandi. Silakan. Ini saya bukan nanya tentang soal sih Bu. Oke. Mau konfirmasi aja buat yang assignment tuh pertemuan asinkronus itu kan Ibu ngasih tugas. Itu tuh dari kami, dari teman-teman S1 itu ada yang ngumpul tugasnya itu lewat link Gform, ada juga yang di submission-nya MyITS itu Bu. Jadi beberapa Di link ini? Iya, di situ. Ini ya, di link ini yang saya buka. Oh. Oke, soalnya beberapa juga teman-teman ada yang ngumpul lewat assignment MyITS gitu. Oh, ini saya yang belum lihat. Tadi saya lihat nih. Untuk uang. Ya, oke, terima kasih. Nanti saya cek. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada sampai jumpa minggu depan ya. Saya pikir cukup, saya kira cukup ini kok, cukup mewakili dari saya. PR saya adalah mengupdate materi karena materi yang saya upload itu saya pikir saya mengupdate materi saya, tapi ternyata mungkin buru-buru atau gimana tempo hari itu sehingga urutannya tidak informatif. Yang lebih informatif adalah materi yang urutan materi dari video ya. Dirunut dulu aja videonya. Nanti saya cari PPT yang sesuai dengan video ini saja supaya bisa diikuti. Maksud saya gabungkan tetapi menggabungkannya kayaknya agak.
Tidak ada, saya akhiri kurang lebihnya saya maaf ya. Terima kasih untuk malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.